Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala beragam kenikmatan. Sebuah nikmat yang diantaranya adalah nikmat kita sehat walafiat, sehingga mudah-mudahan dengan sehatnya kita beraktivitas di hari ini dengan aktivitas-aktivitas yang patut kita banggakan. Dan mudah-mudahan dengan sehatnya kita juga bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah di hari ini. Dan mudah-mudahan yang belum sehat, yang sedang sakit, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kesembuhan sesegera mungkin ya, agar Allah memperkenankan kita ya untuk bisa mengibadahinya dengan kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Dan di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah di antaranya juga adalah kita nikmat dalam berukhuwah, nikmat dalam bersaudara. Kita bisa bersaudara satu dengan yang lainnya ini dengan alasan Allah Subhanahu wa taala mempersaudarakan kita, yaitu dengan agamanya. Sehingga mudah-mudahan persaudaraan kita ini adalah sebab-sebab yang akan menjadikan kita berkumpul kembali di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau di kota Cianjur ini sedang hujan, sahabat-sahabat yang hadir di Masjidil Aqsa juga sedang menikmati hujan, begitu ya. Nah, apa kabarnya dengan saudara yang tinggal di kota kabupaten lain? Mudah-mudahan apapun cuacanya, tetap hati ini bergantung kepada Allah. Hati ini optimis dengan setiap takdir dan nasib dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat-sahabat yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, juga tak lupa dan tak luput untuk kita senantiasa mengucap sholawat ya, meminta kepada Allah agar sholawat dicurah limpahkan kepada kekasihnya Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad, yang telah berjuang ya seumur hidupnya untuk bisa membuat kita umatnya yang terpisah zaman dengan beliau SAW bisa selamat, begitu ya. Dan beliau berharap agar kita semuanya ini bisa berjumpa dengan beliau di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan salawat ini adalah tanda cinta kita kepadanya. Baik, sahabat-sahabat BW Taklim, sahabat-sahabat peduli, dan sahabat-sahabat semuanya yang berkenan ya hadir di live Instagram maupun di Masjidil Aqsa, terima kasih. Kita akan mengawali kembali aktivitas BW Taklim, sebuah wahana bagi kita untuk bisa memampirkan diri ya, agar kita bisa rehat sejenak, sebagaimana dengan para sahabat juga bersama Rasulullah SAW itu senantiasa mengajak satu dengan yang lainnya untuk rehat sebentar saja, istirahat sebentar saja. Ta'al numinu sa'ah, kata para sahabat tuh ya, mari kita duduk-duduk sebentar untuk beriman. Maka insya Allah di sore hari ini tak lama kita akan duduk bersama untuk bisa beriman sebentar ya, dengan tema, dengan judul yang insya Allah akan kita kaji bersama, yaitu mempertahankan spirit Ramadan kemarin. Sahabat-sahabat sekalian, BW Taklim dan sahabat-sahabat peduli serta sahabat-sahabat yang menyimak di seluruh kesempatan, insya Allah materi ini akan kita manfaatkan agar kita bisa mengkondisikan ya waktu-waktu seperti sekarang ini dan selanjutnya, waktu-waktu di mana kita sudah melewati bulan Ramadan ya, kita bisa melesatkan kembali, melesatkan terus begitu ya amalan kita, semelesat amalan kita di bulan Ramadan. Insya Allah nanti kita akan bahas bersama-sama ya 3 poin saja yang akan mempertahankan spirit Ramadan kita. Yang pertama, mari kita kilas balik takwa, begitu ya. Mari kita bahas ulang tentang takwa, karena takwa ini adalah sebuah pesan yang memang bukan hanya dipesankan di bulan Ramadan saja dengan surat Al-Baqarah 185-nya begitu. Tapi juga takwa ini adalah sebuah tema, sebuah bahasan, sebuah pesan yang wajib kita dengarkan bahkan setiap hari
yang difasilitasi oleh agama kita yang mulia ini. Di setiap Jumat bahkan kita mendapatkan pesan takwa dari khatib-khatib Jumat. Dan pas kiranya sore hari ini kita juga membahas icip-icip kembali begitu ya, kilas balik tentang takwa. Tidak lain tidak bukan agar kita bisa mempertahankan nilai-nilai takwa dalam kehidupan kita. Berikutnya nanti kita akan bahas makna dan filosofi serta kebermanfaatan Idul Fitri, sebuah hari raya yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita umat Islam. Ya, kita akan bahas Idul Fitri sehingga kita tidak hanya melewati Idul Fitri kemarin dan seterusnya. Karena katanya Idul Fitri belum selesai apabila belum halal bihalal begitu ya. Maka agar jangan sampai Idul Fitri yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita itu hanya sebagai sebuah hari raya yang diisi dengan makan-makan saja, dengan berkumpulnya handai taulan serta sahabat serta keluarga saja, tapi kita akan temukan filosofi kebaikan yang luar biasa di dalam Idul Fitri, sehingga spirit Ramadan itu juga menyentuh batas Idul Fitri kita. Dan yang ketiga, insya Allah bersama-sama kita akan bahas poin-poin yang akan menjaga ya spirit, semangat dan energi Ramadan itu tetap bertahan bersama kita, teman-teman sekalian. Terima kasih yang sudah bergabung begitu ya. Baik, kita bahas tanpa panjang kalam. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah ya Tuhanku, tambahkan bagiku ilmu dan anugerahkan kefahaman. Bismillah, kita akan bahas bersama-sama. Baik sahabat-sahabat BW Taklim dan sahabat-sahabat peduli semuanya di Masjid Al-Aqsa, terima kasih yang sudah hadir. Lalu juga di live Instagram. Kita bahas pertama tentang kilas balik takwa ya. Teman-teman sekalian, takwa adalah sebagaimana yang tadi di-spill di awal, itu bukan satu kajian yang hanya kita kaji, kita bahas, kita ingatkan di bulan Ramadan saja. Ya, sebuah tema takwa itu yang memang bukan hanya menjadi nama masjid saja ya, Masjid At-Taqwa gitu. Tapi takwa ini menjadi satu tema yang harus menjadi warna, harus menjadi nafas, ya, harus menjadi kebiasaan serta tujuan dari kehidupan kita sehari-hari, bahkan jauh melampaui Ramadan. Nah, maka teman-teman sekalian, patut saya mengingatkan ya, kalau enggak perkataan saya, baiknya saya bawa perkataan Rasulullah SAW tentang takwa ini, agar kita bisa lebih yakin bahwa takwa adalah sebuah hal yang memang harus melekat senantiasa menjadi pakaian kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah SAW bersabda dari sebuah hadis yang dibawakan oleh Jundub bin Junadah. Ini nama seorang sahabat Nabi yang lebih kita kenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini atau Jundub bin Junadah ini menyampaikan perkataan dari Rasulullah SAW. Ini hebatnya para sahabat ya. Mereka ketika mendapatkan mutiara hikmah, mutiara nasihat, mutiara harta, kekayaan agama kita, itu tak pernah pelit untuk menyampaikannya kepada kita, bahkan terpisah ratusan tahun setelahnya. Nah, apa yang diwasiatkan Rasul kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ini, insya Allah akan sampai juga kepada kita beberapa saat lagi, yaitu kata Rasulullah SAW, ittaqillah. Sebuah kalimat amr, perintah, yang perintah itu berbunyi bertakwalah kepada Allah, teman-teman sekalian. Perintah takwa ini artinya kalau dalam usul fikih, karena ini juga ada di dalam Al-Quran, perintah takwa ini, maka perintah takwa ini bermaksud ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ya, kalau kita bertakwa maka pahala akan kita dapatkan. Kalau kita tidak bertakwa maka dosa yang akan kita dapatkan. Nah, pilihannya tidak lain tidak bukan adalah kita memang serius untuk bertakwa ini, teman-teman sekalian. Ya, perintah takwa oleh Rasulullah SAW diperintahkan di mana? Haitsu ma kunta, kata Rasulullah. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Di bulan Ramadan takwalah kamu, di bulan Syawal takwalah kamu, di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan seterusnya, Muharram dan seterusnya, bertakwalah kamu. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, kata Rasulullah SAW. Wa'at bis sayyi'ah, dan iringilah keburukan. Coba saya tanya teman-teman, siapa yang nggak pernah melakukan kesalahan? Siapa yang tak pernah melakukan dosa? Siapa yang tak pernah terpleset untuk melakukan kekhilafan serta
kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala tentu kita pernah. Bahkan Al-Fakir saya juga yang berbicara ini bukan berarti tanpa aib, tanpa kurang begitu ya. Allah saja yang menutupi aib. Ini sepertinya lebih banyak kekurangan saya daripada sahabat semuanya. Tapi siapapun kita, kata Rasulullah SAW, setelah perintah untuk bertakwa di setiap keadaan dan setiap tempat, wa atbi' sayyi'atil hasanah, kata Rasulullah SAW, ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. So, bagi teman-teman yang habis Ramadan, habis takwa, habis senang dengan eratnya suasana rohiyah di bulan Ramadan, lalu mendapatkan keburukan dalam dirinya, kata Rasulullah SAW, wa atbi' sayyi'atal hasanah, ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Ya, teman-teman sekalian, ini ada kaitannya dengan perintah takwa tadi. Yuk, keburukan-keburukan kita yang telah lalu kita ganti dengan kebaikan-kebaikan, teman-teman. Biarlah keburukan itu yang sudah terjadi di masa lalu, kita jangan banyak-banyak melihat ke belakangnya. Jadikan itu sebagai sebuah penyesalan, sebuah nadam, sebuah penyesalan seumur hidup yang tidak akan kita ulangi kembali. Ikutilah ya keburukan tadi dengan kebaikan, kata Rasulullah SAW. Wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah keburukan itu dengan kebaikan setelahnya. Khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah bersama manusia itu dengan akhlak yang baik. Lihat sahabat-sahabat sekalian, Rasulullah SAW menyuruh kita jadi anak gaul. Rasulullah SAW menyuruh kita menjadi seorang manusia yang tidak hanya soliter hidup sendiri, tapi menjadi manusia yang bertemu dengan yang lainnya, bergaul dengan yang lainnya, melakukan muamalah, melakukan hubungan kemanusiaan, hubungan persaudaraan, hubungan pertemanan, persahabatan, ataupun hubungan-hubungan yang masuk ke dalam kategori muamalah begitu ya, antar manusia. So, sahabat-sahabat sekalian, orang bertakwa itu bukan orang yang soleh sendirian. Orang bertakwa itu bukan orang yang diam aja di masjid, diam aja di tempat-tempat yang baik. Rasulullah memerintahkan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, ya, bergaulah dengan manusia itu dengan akhlak yang baik, sahabat-sahabat sekalian. So, ini pentingnya perintah takwa, karena orang yang bertakwa disuruh oleh Rasul untuk bergaul dengan manusia, dan ketika bergaul, orang yang bertakwa ini diperintahkan untuk menunjukkan akhlak yang baik, dan dengan akhlak yang baik ini ya, keindahan Islam akan kelihatan melalui orang yang bertakwa. Dus demikianlah Islam itu akan menyebar menjadi rahmatan lil alamin. Melalui siapa? Melalui agen-agennya, yaitu orang-orang yang bertakwa. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, sahabat BW Taklim, sahabat peduli juga semuanya. Nah, boleh kita spill sedikit lagi agar kita bisa semakin ingat ya, semakin menebal ingatan kita tentang takwa, semakin ingat kita dengan poin-poin serta nilai-nilai ketakwaan, sehingga takwa itu bukan hanya di bulan Ramadan saja ya, sahabat-sahabat sekalian. Ada satu kaidah takwa yang indah sekali disusun oleh menantu Rasulullah SAW kesayangan, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau dengan indah merangkai 4 tanda ketakwaan itu. Sore hari ini kita bahas kembali yang pertama, tanda takwa itu, kata Ali bin Abi Thalib, sahabat-sahabat, mohon diingat nih, jangan sampai ini hilang dari perbendaharaan hidup kita. Tanda menjadi orang yang bertakwa, kata Ali bin Abi Thalib, adalah ar-ridha bil qalil. Ya, ridho dengan yang sedikit, sahabat-sahabat sekalian. Ridho dengan yang sedikit bukan berarti adalah satu hal dia itu menjadi orang yang nggak punya apa-apa, dia bawa yang sedikit-sedikit aja, tidak. Ridho dengan yang sedikit itu adalah kondisi mental di mana orang yang bertakwa itu dikasih sedikit aja sama Allah ridho, apalagi dikasih banyak sama Allah Subhanahu wa taala. Keren nggak tuh orang-orang yang bertakwa? Ya, kita tahu bahwa pemberian Allah, rezeki Allah itu tidak sama. Ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang mungkin tidak banyak. Maka orang yang bertakwa itu mau dikasih banyak sama Allah dia bersyukur, mau dikasih sedang juga dia ridho, dikasih sedikit pun adalah ridho. Pintar ya, Ali bin Abi Thalib menyebutkan orang yang bertakwa itu adalah orang yang ridho dengan yang sedikit. Kenapa? Sama yang sedikit aja ridho, apalagi dengan yang banyak. Tuh ya, beruntunglah menjadi orang yang bertakwa, karena dia senantiasa diberikan kebahagiaan, keridhaan, ketenangan hati, ketentraman hidup.
apapun dan sebesar apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau nggak tuh jadi orang yang bertakwa tuh? Asik ya hidupnya ya. Ridho dengan yang sedikit, sahabat-sahabat sekalian. Berikutnya kata Ali bin Abi Thalib, tanda orang yang bertakwa itulah wa amalu bitanzil, beramal dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ini bagi kita kan manusia ya, saya juga sama dengan sahabat-sahabat sekalian ya. Kita mah sukanya copy paste, sukanya mengcopy dan paste begitu ya. Kita mah sukanya meniru, kita mah lebih banyak mencontoh daripada orisinil buatan kita sendiri. Ya memang itulah manusia. Karena kata para ahli bijak, ahli hikmah, orang-orang bijak, tidak ada yang orisinil di bawah langit dunia ini gitu ya. Semuanya adalah meniru dan mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Maka bagi kita yang ingin hidupnya tenang, tentram, diberikan keberuntungan dalam hidupnya, ada loh ya, perjalanan hidup ya, pegangan hidup, aturan hidup yang sudah diturunkan oleh yang maha hidup, yang maha menciptakan kehidupan. Ya, aturan hidup itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi ini, ke tempat kita hidup ini melalui utusannya Rasulullah. Ya, apa yang diturunkan itu bernama agama, teman-teman sekalian. So, orang yang bertakwa itu beramal dengan agama. Nih ya, dia punya pegangan yang namanya agama, hidupnya nggak terombang-ambing, dia nggak kebawa kemana-mana. Dia kebawanya kepada apa yang sudah diturunkan aja sama sang penciptanya. Damai nggak tuh kalau kayak gitu? Ya, hidupnya itu adalah apa diciptakan olehnya, melakukan apa yang diperintahnya, dan melakukan sesuatu tuh adalah untuk mendapatkan ridhonya. Satu aja tempat bergantungnya. Gak capek hidup menjadi orang yang bertakwa. Ya, beramal dengan apa yang diturunkan. Apa itu? Sekali lagi adalah agama. Agama kita agama Islam. Agama kita berada di mana? Di sebuah kitab namanya Al-Quran. Dijelaskan oleh Rasulnya melalui hadis dan sunnahnya, sahabat-sahabat sekalian. Maka orang yang bertakwa itu adalah orang yang beramal dengan apa yang diturunkan, yaitu Al-Quran dan penjelasannya berupa hadis Rasulullah SAW. Ya, asik ya, mudah ya menjadi orang yang bertakwa ya, karena ada tuntunannya, jelas ukurannya. Sahabat-sahabat sekalian, jelas siapa yang harus dicontoh dan menjadi tuntunannya. Oke, yang kedua ya. Yang ketiga kata Ali bin Abi Thalib, saya percepat, adalah wal ittikalu alal jalil, atau dalam kalimat yang lain wal khauf minal jalil, bertawakal kepada yang maha agung atau takut kepada Allah yang maha agung. Inilah orang yang bertakwa, sahabat-sahabat sekalian. Di bulan Ramadan kita digembleng dengan ini semuanya tuh. Kita menjadi orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah. Kita menjadi orang yang takut kepada Allah, sahabat-sahabat sekalian. Dan ini adalah sekali lagi tanda orang yang bertakwa. Kata Ali bin Abi Thalib, ciri khas yang paling kelihatan dari orang yang bertakwa itu dia senantiasa takut sama Allah. Sehingga mau melakukan sesuatu pun dia ingat dulu, Allah ridho nggak dengan apa yang saya lakukan. Ketika mau melakukan atau mengambil keputusan sesuatu pun, dia nanya dulu sama diri, ini Allah bakal meridhoi nggak apa yang saya lakukan? Atau justru sebaliknya, Allah akan murka, Allah akan marah, Allah akan benci dengan apa yang aku lakukan. Al-khauf ini, rasa takut ini, sahabat-sahabat sekalian, ini sangat-sangat bermanfaat. Ya, bagaimana rasa takut kita kepada makhluk, anjing misalkan takut anjing, ular misalkan takut ular, atau ada sahabat-sahabat yang takutnya cucunguk begitu ya. Ya ada juga yang takut cucunguk, nggak apa-apa, memang itu mah apa al-khauf at-tabi'i ya, khauf yang tabiat begitu ya. Masing-masing kita punya rasa takut dan fobi terhadap hal-hal tertentu gitu. Tapi yang paling luar biasa dari rasa takut itu adalah rasa takut kita kepada Allah. Karena kalau kita takut kepada makhluk, sahabat-sahabat sekalian, kita menjauh dari makhluk tersebut. Karena makhluk itu akan membahayakan, makhluk itu akan membuat kita histeris, membuat kita merasakan ketidaknyamanan. Tapi ketika takut kepada Allah, justru apa yang dilakukan oleh orang yang bertakwa, mereka orang yang bertakwa itu akan mendekat kepada Allah, sahabat-sahabat sekalian, mendekat kepada Allah. Nah, kalau sudah gini kan, takut kepada Allah itu manfaat banget, sahabat-sahabat sekalian. Kita akan senantiasa pada rel yang benar menuju tujuan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
So, benar dan pas takwa menurut Ali bin Abi Thalib itu bagi kita yang ketiga adalah wal khaufi 'alal jalil, ya, takut kepada Allah yang Maha Jalil, yang Maha Mulia, yang Maha Agung, teman-teman. Yang keempat, masih kilas balik takwa nih ya, agar kita makin jagain itu Ramadan senantiasa ada di tengah-tengah kita, ya, adalah takwa itu kata Ali bin Abi Thalib wal isti'dadu liyaumir rahil, ya, menjaga atau menjaga persiapan, senantiasa menambah persiapan, senantiasa menambah bekal untuk menghadapi hari yang rahil, liyaumir rahil, hari yang pasti, begitu teman-teman sekalian. Untuk yang pasti-pasti kita senantiasa melakukan persiapan, ya. Pasti besok ada tamu ke sini, udah tidak bisa diragukan lagi. Kalau nggak ada hal-hal rintangan, ada tamu yang datang ke rumah kita. Nah, kita persiapan, siapan makanannya, minumannya, diberesinnya, begitu ya. Kalau sudah pasti akan diterima, kemarin ada pengumuman P3K ya, pasti ini udah namanya P3K gitu ya, udah siap-siap tuh pakai baju hitam, baju putih dan celana hitam gitu ya untuk pelantikan. Sudah pasti saya nggak masuk P3K loh, yang namanya juga sudah pasti, udah diterima aja, namanya nggak ada di daftarnya, bukan rezekinya nggak apa-apa, rezeki bukan di P3K saja kan, begitu ya. Maka sahabat-sahabat sekalian, untuk hal yang pasti kita senantiasa kita perhatian penuh, karena satu hal itu sudah pasti akan terjadi. Apa tuh yang dilakukan oleh bertakwa tentang hal yang pasti? Persiapan. Dan ingat teman-teman yang masih pelajar nih yang hadir di sini ya, yang mahasiswa yang hadir di sini, kata dosen pekan depan ujian pasti. Insya Allah begitu ya. Apa yang dilakukan oleh pelajar teladan, apa yang dilakukan oleh mahasiswa yang siap-siap, yang serius dalam belajar, mereka siap-siap, mereka melakukan persiapan untuk menghadapi ujiannya. Dan barang siapa yang mempersiapkan diri, maka dia akan siap. Dan barang siapa yang kumaha engke, dia nggak akan pernah siap, sahabat sekalian. Bukankah ada hari-hari yang sudah pasti? Apa yang hari-hari yang sudah pasti itu? Hari wafatnya kita sudah pasti ya. Hari hancurnya kehidupan dunia ini sudah pasti, begitu ya. Hari kita akan bertemu, al-yaum kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menerima ya laporan, rapot dari apa yang kita lakukan juga sudah pasti. Kalau yang sudah pasti-pasti mah mending kita siap-siap aja, sahabat-sahabat sekalian. Dan itu tanda orang yang bertakwa ya, yang hadir ya, alhamdulillah ya, yang juga hadir di Instagram juga ya, bahwa takwa itu ditandai dengan senantiasa bersiap-siap diri, sahabat-sahabat sekalian. Oke, saya ingin kita lebih dalam lagi tentang kilas takwa ini teman-teman sekalian, agar spirit Ramadan bisa bertahannya itu bukan sehari dua hari, bukan sebulan dua bulan, tapi kayak para sahabat itu membagi 12 bulan menjadi 6 bulan ya persiapan Ramadan dan 6 bulan mempertahankan Ramadan. Nah, maka biar bahan bakarnya cukup, saya tambahkan lagi dosis tentang takwa ini. Ya, dengan apa? Dengan makan atau takwa. Tentang apa? Tentang pentingnya takwa, tentang posisi takwa, tentang urgensi kita bertakwa, sahabat-sahabat sekalian. Yang pertama adalah bahwa makan atau takwa, posisi takwa dalam kehidupan kita itu adalah al-wasiyatu likulli ummah. Takwa itulah wasiat bagi setiap diri kita. Wasiat yang senantiasa dititipkan kepada setiap kita. Ya, orang tua kita kan mau ada wasiat itu tuh sawah jangnya itu jagain sawah tuh, rawat sawah, wasiat orang tua. Sahabat kita, saya nitip lah ini ya, tolong motor saya wasiatkan ke kamu ya, tolong jagain saya sebulan mau keluar negeri, wasiat tuh dititipin tuh, satu pesan. Tapi ada satu wasiat yang ini tertuju kepada setiap manusia yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa 131, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan milik Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Ingat, semuanya milik Allah. Walaqad, dan sungguh,
Wassaynal ladzina utul kitaba, dan sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang diturunkan kitab min qablikum, dari sebelummu, wa iyyakum, dan kepadamu. Untuk apa? Anittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah. Tuh sahabat-sahabat sekalian ya, jadi wasiat dari Allah tuh adalah takwa. Ya. Siapa Allah tuh yang punya langit dan bumi itu, teman-teman sekalian, mewasiatkan kita kepada takwa. Yang kita tuh pengen dapat rezeki dari langit, kita pengen dapat kebahagiaan dan anugerah di bumi, itu semuanya milik Allah. Allah tuh wasiatin ke kita takwa. Iya, yang pertama ya, al-wasiyatu likulli ummah, bahwa takwa itu adalah wasiat bagi setiap kita. Yang kedua, saya percepat makanan takwa agar sekali lagi kita bisa mempertahankan spirit takwa kita walaupun Ramadan sudah selesai, sudah usai. Takwa itu al-hadfu mushtarak, yaitu tujuan yang bersama-sama kita tuju. Kalau teman-teman semuanya sedang melakukan perjalanan, maka di perjalanan itu sebetulnya kita sedang menuju kemana? Sama pertujuannya, sama tujuannya, sama yang kita tuju, yaitu apa? Takwa, sahabat-sahabat sekalian. Mana buktinya Kang Robi? Lihat surat 2 ayat 21. Allah SWT berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, i'budu rabbakum, beribadahlah kepada Tuhanmu, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Tuh ya, lagi-lagi agar kita bertakwa, diciptain sama Allah Subhanahu wa taala itu. Sehingga tujuan kita semuanya, bahkan bahasanya adalah ya ayyuhan nas, wahai manusia, seluruh manusia termasuk kita, apalagi orang yang beriman, tujuan kita adalah agar kita ini bertakwa sama Allah. Sahabat-sahabat sekalian. Yang ketiga, saya percepat ya, bahwa makanatut taqwa, posisi takwa dalam hidup kita adalah miqyasan lil qurbi wal bu'di an, yaitu adalah miqyas, ukuran begitu ya. Ukuran dari apa? Dari dekat dan jauhnya seorang hamba kepada Allah. Ini ukurannya satu. Asiknya kita berinteraksi dengan Allah, asiknya kita berhubungan dengan Allah, itu jelas teman-teman sekalian, statusnya jelas, hak dan kewajibannya jelas, punishment and rewardnya jelas. Bahkan ukuran dekat atau jauhnya, sukses atau tidaknya itu juga jelas teman-teman sekalian. Apa itu ukuran jauh dan dekatnya kita dengan Allah? Ada dalam surat 49 ayat 13. Allah SWT berfirman, inna akramakum indallah, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, siapa? Atqakum, adalah yang paling takwa di antara kamu, di antara kalian. Ya, jelas ya, bahwa apa yang paling kita kejar sebagai sarana kita untuk semakin dekat atau semakin jauhnya dari Allah SWT, ukurannya cuma satu, ya, adalah takwa, sahabat-sahabat sekalian. Selanjutnya, makanut takwa juga, posisi takwa juga adalah sebagai khairuz zad, bahwa takwa itu, kalau teman-teman kemarin bulan Ramadan beli baju dulag ya, beli baju baru ya, di mana beli baju barunya? Ya, ada yang di mall ya, ada yang di Cimol juga nggak apa-apa, yang penting bajunya itu halalan thayyiban ya, begitu ya. Ada loh ya, bekal, kalau kita mulai Ramadan bekalnya baju baru tadi. Ada yang mau naik gunung, bekalnya adalah peralatan gunungnya dan perbekalan makan minumnya berapa harian begitu ya. Nah, siapapun kita yang ingin menempuh sebuah perjalanan, maka sebaik-baik orang yang menempuh perjalanan itu bawa bekalnya adalah bekal takwa. Bukan kata saya, kata Allah. Surat 2 ayat 197, Allah SWT berfirman, wa tazawwadu, dan berbekallah, fa inna khairaz zad, karena sebaik-baik bekal at-taqwa, adalah takwa, sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau mau kemana-mana ya, memiliki perjalanan, melewati perjalanan, bekal yang paling pas itu adalah takwa, sahabat-sahabat sekalian. Oke, kita percepat sahabat-sahabat. Yang kelima,
orang-orang yang bertakwa atau takwa itu adalah khairul libas, ya, sebaik-baik pakaian. Teman-teman indah sekali pakai baju bagus di bulan Syawal ini ketika bertemu dengan handai tolan dalam Idul Fitri. Teman-teman keren gitu, kelihatan pas gitu, matching begitu ya ketika bertemu dengan saudara dengan pakaian yang bagus. Tapi teman-teman tahu nggak, ada pakaian lebih bagus, lebih keren, lebih matching bagi orang yang bertakwa adalah khairul libas, sebaik-baik pakaian bagi manusia yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ingatkan dan bekalkan kepada kita di surat 7 ayat 26. Kata Allah, ya bani Adam, wahai anak Adam, qad sungguh anzalna alaikum, telah kami turunkan, kami anugerahkan kepadamu libasa yura, yaitu pakaian yang engkau pakai, sauatikum warisha, sebagai pakaian yang indah begitu ya dilihat pandang orang, walibasut taqwa, dan pakaian takwa. Jadi pakaian takwa ini bukan hanya koko ya. Kita masuk baju koko, baju takwa begitu ya. Enggak. Baju takwa itu baju yang unseen. Kalau baju koko itu baju yang seen begitu ya, yang terlihat. Kalau takwa itu sendiri unseen, tak terlihat, dalam, deep inside gitu di dalam diri kita. Walibasut taqwa, dan pakaian yang dimaksud yang ada dalam diri kita itu yang deep inside kita gitu. Ya, yang namanya takwa, kata Allah, dzalika khair, itu adalah sebaik-baiknya pakaian teman-teman sekalian. Maka ayo, kalau teman-teman yang senang berdandan, senang matchingin baju, senang dengan gaya dan model terbaru, sebelum itu karena ada yang di dalam dulu yang perlu duluan kita pakai, sebelum itu karena ada satu hal yang lebih penting kita pakai, yaitu ternyata adalah libasut taqwa, pakaian takwa teman-teman sekalian. So, yuk kita pastikan dalam diri kita ya, sebaik-baik pakaian yang kita pakai itu adalah takwa. Makanya miliki ketakwaan gitu. Teman-teman sekalian, berikutnya kita akan bahas ya sedikit saja tentang Idul Fitri ya, agar Idul Fitri itu ya Kang Wisnu ya, sebelum halal bihalal ada Idul Fitri teh masih kene ya. Kapan kita selesainya Idul Fitri ya, selesai halal bihalal. Kapan halal bihalal selesai? Nggak tahu juga kapan halal bihalal SMP, halal bihalal SD, halal bihalal ya kayak buka bersama lah gitu ya. Sama begitu. Banyak genrenya, banyak jadwalnya begitu. Nah, teman-teman di Idul Fitri ada loh doa yang kita ucapkan satu dengan yang lainnya. Ya, Idul Fitri itu karena sering banyaknya doa yang kita ucapkan, sepertinya Idul Fitri kita itu penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh permintaan kepada Allah. Karena ya, coba lihat kalau teman-teman ketemu dengan saudaranya ya dalam momentum Idul Fitri, biasanya apa yang diucapkan? Minal aidin wal faizin. Itu kan? Itu doa loh teman-teman, bukan minal aidin wal faizin nan hartasna, mohon maaf lahir dan batin, nggak ada kaitannya itu ya. Minal aidin wal faizin artinya apa? Minal aidin adalah dari orang-orang yang kembali. Aid itu kan kembali. Faizin itu dari kata faiz. Faiz itu adalah beruntung atau menang atau mendapatkan keunggulan. Faiz. So, minal aidin wal faizin artinya kita mendoakan orang lain mudah-mudahan termasuk orang-orang yang kembali ya. Kembali apa? Kembali fitrah gitu. Kembali suci lagi, kembali menjadi orang setelan pabrik yang siap kayak Pertamina, mulai dari nol lagi begitu. Dan apa? Wal faizin, dan mendapatkan kemenangan. Jawabannya apa kalau gitu? Amin. Baru ucapan lagi minal aidin wal faizin. Gitu sahabat-sahabat sekalian. Jangan salah ya. Jadi minal aidin wal faizin kan bukan mohon maaf lahir dan batin ya. Tapi justru ada makna luar biasa begitu ya. Kembali dan mendapatkan kemenangan. Atau ada yang lebih pas lagi, boleh dua-duanya dipakai juga, mantap dua-duanya dipakai. Yang kedua adalah kalimat taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mudah-mudahan Allah itu menerima amal soleh puasa dan amal-amal soleh di bulan Ramadan kemarin ya. Nah sahabat-sahabat sekalian,
yang hadir maupun di live Instagram. Itu diantara apa? Diantara satu hal saja yang perlu kita perhatikan di Idul Fitrinya kita ya. Ketemuan kita dengan saudara kita, ketemuan kita dengan teman-teman kita, kita saling mengucap doa minal aidin wal faizin, ini adalah agar Idul Fitri kita berkah ya, agar Idul Fitri kita penuh dengan saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Jangan salah juga, Idul Fitrinya malah buat apa? Malah buat pamer ya. Banyak yang nggak mau silaturahim Idul Fitri, kenapa? Nggak pede gitu, nggak percaya diri. Kenapa? Takut sama temen yang udah sukses. Saya mah apa tuh belum sukses tuh kan, nggak jadi ketemunya apa halal bihalal atau apa, selain nggak pede minder. Allah nggak suka loh sama orang yang nggak pedean dan minder itu, karena Allah sedang memberikan rezeki dan karunia-Nya kepada kita juga. Nah, jangan sampai juga Idul Fitri kita jadikan juga sebagai apa ya, tadi kalau satu hal minder, di sisi yang lainnya kita ingin sombong. Idul Fitri itu momentum sombong, momentum nih saya dong udah PNS, nih saya dong udah P3K, nih saya dong udah punya mobil, nih saya dong udah punya jabatan dan anak buah. No, Idul Fitri bukan sarana untuk, dan halal bihalal bukan sarana untuk pamer, bukan begitu ya. Itu bukan momentumnya, salah kalau begitu. Kita jadikan Idul Fitri juga adalah momentum kita mendapatkan sebanyak-banyaknya kebaikan ya. Siapa tahu Kang Wisnu dari halal bihalal dapat jodoh, gitu kan, gitu ya. Ketemu saudara kayak nanya, Wisnu tos nikah tak acan? Tak acan. Ibi teh gaduh, iya alo, gitu kan. Gelis soleha beunghar deh kan, mantap atuh ya Kang Wisnu ya. Tuh kan, halal bihalal juga bisa mendatangkan anugerah yang luar biasa. Sehingga ada apa namanya lagu Betawi ya, ikan bawal diasinin, bulan Syawal dikawinin, katanya gitu ya. Amin bagi yang belum punya jodoh ya. Baik, yang ketiga, yang terakhir, sahabat-sahabat sekalian, mempertahankan spirit Ramadan, mari kita bahas dengan hal-hal ya. Ada 5 poin yang wajibul kudu wa musti wa harus kita pertahankan. Ini ada di diri kita, bahkan walaupun bulan Ramadan udah selesai. Yang pertama, pertahankan spirit Ramadan agar amalan tetap melesat semelesat Ramadan adalah yuk tanamkan sikap riqobah dzatiyah, sikap pengawasan diri teman-teman sekalian. Kita merasa diawasin terus sama Allah. Dah bulan Ramadan kan gitu. Bulan Ramadan kita merasa diawasin sama Allah. Ya, habis taraweh, habis sahur, lalu kita ikut kuliah subuh, begitu ya, jam 8, jam 9 nanti kalau kita mampir lagi ke dapur, itu makan makanan sahur masih ada, biasanya, umumnya seperti itu. Ketika kita lewat dapur, makanan masih ada, apakah kita berani makan lagi jam 8, jam 9 pagi? Enggak, walaupun si mamah masih tidur, walaupun si bapak juga sedang ada keperluan di luar, nggak ada orang yang lihat, tapi kita merasa ada Allah yang lihat, malu gitu sama Allah. Udah sahur kok sahur lagi 2 kali, begitu ya. Bagi yang teman-teman juga olahraga mungkin ya, begitu ya, pura-pura wudhu begitu ya, ambil air untuk kumur-kumur 3 kali, kok yang keluar cuma sekali gitu ya. Dulu itu waktu anak-anak, kita udah dewasa mah enggak, karena sudah tahu ya, ketika kita melakukan itu ada Allah yang mengawasi diri. Maka sebetulnya Allah mengingatkan dalam surat 40 ayat 19, ya'lamu kha'inatal ain, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah adalah zat yang maha mengetahui mata yang khianat, wa ma tukhfis sudur, dan apa yang bahkan disembunyikan oleh hati. Gerak mata saja Allah tuh tahu, teman-teman sekalian. Ya, gerak mata kita merendahkan orang, gerak mata kita ngincer orang, gerak mata kita CCP, curi-curi pandang ya, itu Allah tahu ya. Ya'lamu khainatal a'yun wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan oleh hati. Maka dalam surat Hadid ayat 4, Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan bahwa Dia adalah zat yang huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah zat yang menyertai kita dimanapun kita berada. Mau di mall Allah ikut, mau di tempat kerja Allah ikut, mau di masjid Allah ikut, mau di kamar mandi Allah ikut.
dan Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha melihat apa-apa yang kita kerjakan. Ya, sahabat-sahabat, dari apa hal yang patut kita pertahankan spirit Ramadan, tentunya ada hal-hal yang lain gitu ya, yang patut kita bahas. Mungkin ada yang tidak sempat kita bahas, tapi yang masih ada waktu kita akan lanjutkan bahasannya di live Instagram teman-teman sekalian. Ya, yang kedua, mempertahankan spirit Ramadan itu adalah dengan ilaj qaswatul qulub wajaf al ruh, ya, ilaj qaswatul qulub wajaf al ruh, melakukan terapi obat terhadap kerasnya hati dan keringnya rohani teman-teman sekalian. Jadi Ramadan dan spiritnya itu adalah mengobati kerasnya hati kita dan keringnya rohani. Dua hal itu yang membawa kita kepada ketenangan. Dua hal itu yang membawa kita kepada wisdom, kebijaksanaan. Dua hal itu yang akan membawa kita kepada ketentraman. Hati yang hidup, ruhani yang senantiasa segar. Sebaliknya kalau hatinya keras, ruhaninya itu kering. Aduh, Masya Allah, hidup teh salah we. Ngambil langkah ke depan ti jedug, ngambil langkah ke pinggir katabrak, langkah mundur ti soledat. Kenapa? Biasanya karena hatinya keras, biasanya karena ruhaninya kering teman-teman sekalian. Nah, di bulan Ramadan Allah itu menghidupkan hati kita, Allah itu suburkan ruhiyah kita sehingga kita tuh mudah melakukan amal-amal ibadah ya di bulan Ramadan ya. Ada yang puasa bulan Ramadan kita semuanya ya, ada